Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Adris. Merhaba guys. Kali ini kita akan membahas bab keempat, yaitu ruang vektor Euclid. Nah, itu merupakan salah satu bab dari aljabar linear yang teman-teman pelajari di kuliah. Ruang vektor Euclid memiliki beberapa subbab, yaitu yang pertama, ruang vektor berdimensi n. Yang kedua, norm hasil kali titik dan jarak di ruang vektor n. Ini teman-teman sudah pelajari di bab sebelumnya. Kemudian ini juga ortogonalitas, dan ini materi yang baru, transformasi linear. Kemudian komposisi transformasi linear dan sifat transformasi linear. Oke, satu persatu. Yang dimana pendahuluannya dulu. Dimana vektor di ruang dimensi 2 itu memiliki dua sub vektor V1 dan V2. Kemudian dimensi 3 ada 3 vektor. Kemudian di dimensi n itu vektornya sampai n. Vektor 1, vektor 2, dan seterusnya sampai vektor n. Nah, vektor 1, 2, hingga n ini merupakan bilangan real. Himpunan vektor-vektor berdimensi n disebut ruang vektor. Euclid berdimensi n dinotasikan sebagai ruang n. Nah, di mana operasi vektor di ruang n itu sama seperti operasi di vektor ruang dimensi 1 maupun dimensi 2. Di mana vektor v dan vektor w dikatakan ekuivalen jika di dalam vektor-vektor tersebut nilainya sama. Misalnya V1 sama dengan W1. Nah, kemudian dapat dituliskan dengan V sama dengan W. Kemudian operasi vektor yang berikutnya yaitu itu ada penjumlahan, perkalian negatif maupun pengurangan. Caranya itu sama seperti bab sebelumnya di vektor dimensi 1 maupun vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3. Nah, kemudian ini juga ada teorema jika vektor U PW di ruang n dan jika K adalah skalar, di mana operasi atau teorema vektor itu sama seperti bab sebelumnya, di mana U tambah V sama dengan V tambah U tambah V tambah W sama dengan U tambah U dalam kurung V tambah W, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya norm. Ini teman-teman sudah ada disinggung pada bab sebelumnya, itu norm, di mana jika V adalah vektor di ruang n, kemudian norm itu atau bisa disebut dengan panjang dari V adalah magnitude dari V, atau dilambangkan dengan 2 mutlak V. Itu sama dengan rumusnya akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah hingga Vn kuadrat. Itu rumus untuk norm, untuk mencari norm. Kemudian ada teorema juga jika V adalah vektor di ruang n dan jika K adalah skalar, maka norm itu lebih besar dari 0. Kalau kurang dari 0 itu bukan norm. Masa kalau minus itu akar minus gak ada, maka norm itu lebih besar sama dengan 0 pasti. Kalau norm itu sama dengan 0, jika vektor tersebut sama dengan 0, itu bisa normnya 0. Kemudian apabila norm dikali skalar, maka skalarnya dikeluarkan dikali normnya. Kemudian ada hasil kali titik atau dot product, hasil kali dalam inner product. Nah, ini teman-teman akan mempelajari di bab selanjutnya, yaitu hasil kali dalam HKD. Bab selanjutnya nanti akan kita bahas. Kemudian apabila jika vektor U dan vektor V adalah vektor di ruang n, maka dot product hasil kali titik atau Euclidean inner product dari U dan V dinotasikan sama dengan U dot V. Maka rumusnya juga sama seperti bab sebelumnya, di mana dot product itu rumusnya U dot V sama dengan U1 kali U V1 tambah U2 kali V2 ditambah hingga UN dikali Vn. Kemudian kita cari jarak. Ini jarak seperti aplikasi
antara titik terhadap bidang itu, dicari jaraknya, ataupun bidang antara bidang dan sebagainya, ataupun garis dengan bidang itu dicari jaraknya. Itu menggunakan vektor gitu, dimana rumus untuk mencari jarak itu yaitu dinotasikan sebagai d dalam kurung u, v sama dengan mutlak u kurang v sama dengan akar, teman-teman tinggal dikurangi aja setiap subvektor itu, kemudian dikuadratkan, dimana U1 dikurang V1 dikuadratkan, kemudian ditambahkan U2 kurang V2 dikuadratkan, ditambah hingga UN kurang VN dikuadratkan. Itu untuk mencari rumus jarak ya teman-teman. Oke, kemudian dimana ada sudut di ruang N, yaitu rumusnya itu didapatkan dari bentuk ini U dot V sama dengan panjang U dikali panjang V dikali cos theta. Nah, kemudian kita ulek di otak-atik, yang kemudian kita dapatkan untuk sudut di sebuah vektor di ruang N itu rumusnya adalah cos pangkat minus 1 dikali dalam kurung U dot V dibagi dengan perkalian panjang dari U dan V-nya. Seperti itu untuk mencari sudut. Kemudian ada yang namanya kesamaan Cauchy-Schwarz. Itu jarang ditanyakan sih pada bab aljabar linear ini. Tapi teman-teman harus mengetahui yang ada yang namanya kesamaan Cauchy-Schwarz. Di mana teorema dari Cauchy-Schwarz ini adalah jika U dan V adalah vektor di ruang N, maka bentuk Cauchy-Schwarz-nya itu, inequality Cauchy-Schwarz-nya itu mutlak dari dot produk U dot V lebih kecil sama dengan perkalian dari panjang U dan panjang V-nya. Teman-teman bisa buktikan sendiri gimana Cauchy-Schwarz inequality ini. Teman-teman tinggal hafalkan polanya, ada rumusnya seperti ini. Oke, kemudian teman-teman pasti udah paham di mana bentuk atau notasi dari vektor itu ada 3 jenis. Yang pertama ada yang berbentuk seperti ini, kemudian ada bentuk seperti ini, dan ada yang berbentuk seperti ini. Ini biasanya untuk vektor baris, ini untuk vektor kolom. Ini secara umum bentuk dari notasi vektornya itu, dimana notasi vektor itu pasti di atasnya ada panahnya ego. Pasti teman-teman udah paham untuk notasi vektor tersebut. Oke. Kemudian ada yang namanya ortogonal. Nah, ini teman-teman sudah pelajari di bab sebelumnya, di mana ortogonal itu ada dua buah vektor yang tidak nol, isinya itu dalamnya. Dikatakan ortogonal apabila dot produknya itu sama dengan nol. Nah, itu untuk rumus dari ortogonal. Dot produk dari dua buah vektor di mana nol, berarti itu ortogonal. Di dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dan maupun di ruang N, pasti ortogonalnya rumusnya menggunakan ini, dot product sama dengan 0. Kemudian ada teorema Pythagoras di ruang N, jika U dan V adalah ortogonal, vektor ortogonal dengan Euclidean inner product, maka mutlak dari U tambah V kuadrat sama dengan panjang dari U kuadrat tambah panjang dari V kuadrat. Itu untuk Pythagoras di ruang N. Kemudian ada yang namanya fungsi dan transformasi. Ini teman-teman sudah pelajari kulit-kulitnya di SMA, di mana fungsi dan transformasi ini. Di mana untuk fungsi adalah suatu aturan F yang menghubungkan setiap unsur dalam himpunan A ke satu dan hanya satu unsur dalam himpunan. Kemudian daerah A disebut daerah asal, kemudian daerah B daerah kawan, atau daerah tujuan dari F. Kemudian ini adalah bentuknya, di mana ada definisi dari fungsi dan transformasi. Transformasi itu dibentuk dari ruang N hingga ruang F, di mana ada fungsi, maka yang digunakan transformasi itu vektor-vektor atau suatu atau objek ditransformasikan ke dalam ruang yang lainnya itu. Ini daerah asal,
di daerah tujuannya. Nah, ada case khusus yang dimana M sama N yang dinamakan transformasi, dinamakan operator di ruang N. Nah, ini adalah gambaran untuk matriks transformasi, di mana ini daerah asal, ini daerah tujuannya. Kita transformasikan si vektor X, ini vektor, dan kita transformasikan ke daerah ini, maka bentuknya itu dari transformasi X. Itu gimana, ada contoh nih. Diketahui ada tiga buah persamaan, atau yang persamaan 1 W1 adalah sama dengan X1 tambah X2, W2 sama dengan 3 X1 X2, dan W3 X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Kita cari transformasi yang dimana dari asalnya itu dimensi 2, kemudian kita transformasikan ke dimensi 3, 2 dan 3. Karena diketahuinya ada 3 buah persamaan, maka kita transformasikan aja, yang dimana X1 dengan X1, X2 dengan X2 gitu. Kemudian kita tambahkan aja ini mah, X1 tambah X2, ini untuk W1, ini W2, ini W3. Misalnya dicari, ini bentuk transformasinya ya teman-teman. Kemudian kita cari di mana X1 dan X2 nya itu 1 min 2, X1 nya 1 dan X2 nya min 2. Kemudian kita substitusikan nilainya ke dalam bentuk transformasi yang telah kita dapatkan, maka dihasilkanlah transformasi 1 min 2 adalah min 1, min 6, min 3, dimana kan dicari dimensi 2, kemudian kita bentuk ke dimensi 3. Benar jawabannya itu. Nah, kemudian ada, teman-teman sudah pelajari di SMA, di mana ada yang namanya pencerminan, refleksi gitu. Ini untuk dimensi 2. Nah, teman-teman tinggal ingat aja pola dari operatornya dan pola dari standar matriksnya. Ini biasanya dicari dalam soal-soal gitu. Dimana untuk pencerminan ke sumbu X, maka teman-teman tinggal kali minus ke sumbu Y-nya. Dimana bentuk matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Bila kita dicerminkan ke sumbu Y, maka tinggal kali minus ada di sumbu X-nya. Maka matriksnya min 1, 0, 0, 1. Kemudian apabila Y 9X, maka tinggal ditukar aja posisinya. Dan matriksnya tinggal ditukar posisinya. Seperti itu. Kemudian ini ada pencerminan dimensi 3. Sama seperti dimensi 2, tinggal teman-teman misalnya ada refleksi terhadap bidang XY, maka Z-nya diminuskan. Bila refleksinya di bidang XZ terhadap bidang XZ, maka Y-nya diminuskan. Kemudian refleksinya YZ, maka X-nya diminuskan gitu teman-teman. Kemudian ada yang namanya proyeksi, di mana ortogonal proyeksi terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Apabila proyeksinya terhadap sumbu Y, maka X-nya 0. Bentuknya matriksnya adalah seperti ini, 1, 0, 0, 0. Kemudian untuk proyeksi terhadap sumbu Y, maka 0, 0, 1. Kemudian ada proyeksi dimensi 3, bentuknya sama, rumusnya juga sama, tapi ini ada proyeksinya itu terhadap bidang, sedangkan ini terhadap sumbu. Misalnya ada proyeksi terhadap bidang XY, maka Z-nya 0. Proyeksi terhadap bidang XZ, maka Y-nya 0, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya rotasi. Ini rotasi di bidang di dimensi 2, apabila dirotasikan melawan arus jarum jam, maka bentuk dari matriksnya itu dengan cos theta min sin theta, cos theta. Ini bentuknya teman-teman harus ingat bentuk matriksnya. Sedangkan bentuk dari persamaannya seperti ini. Kemudian rotasi di dimensi 3, yaitu yang pertama melawan arus jarum jam terhadap sumbu X. Matriksnya seperti ini.
Teman-teman ingat aja di mana sumbu X, sumbu Y, sumbu Z itu pasti X maupun Y, Z-nya itu satu. Seperti bentuknya. Nah, ini matriksnya matriks 3. 3 kali 3. Bentuk dari cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta itu tetap sama. Tinggal teman-teman di otak-atik angka satunya ini. Apabila terhadap sumbu X, maka di diagonal pertama 1. Sedangkan apabila terhadap sumbu Y, maka di tengah-tengah itu 1, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya kontraksi dan dilatasi. Ini maksudnya adalah memperbesar suatu matriks. Dilatasi itu memperbesar, sedangkan kontraksi itu memperkecil. Di mana ada kontraksi dengan skalar. Misalnya skalar di antara 0 dan 1, itu namanya kontraksi, sedangkan dilatasi lebih dari 1 itu sekalian lebih dari 1 itu dilatasi, memperbesar. Bentuk dari matriksnya itu teman-teman tinggal masukkan aja skalarnya ke dalam diagonal matriksnya itu. Kemudian dimensi 3 juga sama seperti itu. Oke, kemudian ada yang namanya komposisi transformasi. Apabila disebut transformasi linear, maka bentuk rumusnya itu TB transformasi B bundaran transformasi A kali X dengan TB komposisi TA, di mana matriks TA itu merupakan untuk transformasi A, matriks TB untuk transformasi B. Nah, teman-teman harus perhatikan bentuk operasinya dari kanan ke kiri ya. Ini teman-teman harus ingat operasinya itu dari kanan dulu baru ke kiri. Dimana ini teman-teman harus operasikan yang di dalam kurung dulu baru yang di luarnya. Misalnya ada gambar ini. Ada 3 buah matriks. Yang pertama, matriks 1 itu ditransformasikan ke matriks 2. Bentuknya itu matriks 1X. Kemudian kita transformasikan lagi ke matriks 3, ke vektor 3. Seperti bunda. Ini TB, bundaran TA. Kemudian yang namanya sifat dari transformasi linear dikatakan satu-satu, one-to-one, jika T memetakan vektor-vektor titik-titik yang berbeda di ruang N ke vektor-vektor yang berbeda di ruang MM. Itu dinamakan vektor satu-satu, transformasi linear satu-satu. Ini misalnya adalah ilustrasinya ini. Ini ada transformasi di titik 1 ke transformasi ke titik 2. Ini dinamakan one-to-one. Apabila not one-to-one, ada 2 buah titik asalnya, kemudian kita transformasikan ke satu titik yang sama, itu bukan transformasi linear one-to-one. Kemudian ada sifat lain, jika A adalah matriks N kali N dan transformasi A adalah perkalian dari oleh A, maka pernyataan berikut ekuivalen. Ada 3 buah syarat. Yang pertama itu si A itu dapat dibalik matriks inversible gitu. Kemudian range dari TA adalah ruang N, dan TA itu bersifat satu-satu, one-to-one. Kemudian ada contoh soal di mana ada satu buah matriks 3 kali 3, isinya itu min 1, 3, 0, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 5, min 3. Yaitu dimensi 3 ke dimensi 3, nggak ada perubahan dimensi, teman-teman. Kemudian yang ditanyakan itu adalah ada 3 buah soal, di mana diketahui E1, E2, E3 itu merupakan vektor standar barisnya, basis standar. Kemudian ditanyakan yang pertama itu TA minus 1, TA min 2, dan TA 3. Yang digunakan min 1, min 2, min 3 itu, ini min 1 nih, vektor standar basisnya. Di E1, ini E2, ini E3. Ini jawaban A-nya. Ini transformasi E1, ini E2, ini E3.
Kemudian soal yang kedua itu ditanyakan adalah transformasi dari penjumlahan E1, E2, E3-nya. Teman-teman tinggal jumlahkan aja. Tapi misalnya baris 1 dengan baris 2 yang sebaris dan yang sekolom yang sebaris gitu. Teman-teman tinggal jumlahkan, maka TA-nya itu sama dengan teman-teman tinggal jumlahkan, maka min 1 tambah 3 tambah 0 dengan 2. 2 tambah 1 tambah 2, 5. 4, 5, min 1, min 3 sama dengan 6. Ini jawabannya. Kemudian untuk TA 7 kali dari vektor standar basisnya, maka teman-teman tinggal kalikan aja yang TA min 3 ini, TA E3 tinggal dikalikan dengan 7. Maka jawabannya adalah 0, 2 kali 7 itu 14, dan min 3 dikali 7 min 21. Jawabannya. Oke, sekian pembahasan dari saya terkait bab 4 vektor di ruang N. Yaitu terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menempuh matkul aljabar linear atau semacamnya. Semoga dapat membantu teman-teman untuk memahami pelajaran-pelajaran yang ada di aljabar linear. Terima kasih sudah menonton, dan ini ada beberapa soal untuk teman-teman latihan. Jangan lupa untuk dikerjakan dan jawabannya ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan materi aljabar linear bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.